الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال نبينا محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Mu'amil-Limat se-Desa Tandau Jaya yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsyad dan taujihat kepada kita semuanya. Yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu Ketua Majelis Ta'lim se-Desa Tandau Jaya yang saya sayangi karena Allah, dan yang saya hargai, saya hormati ibu-ibu semuanya. Tak dapat saya sebut nama ibu satu persatu, namun sama sekali tak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Bapak ibu semua sehat? Bapak ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, tak dapat saya sebut nama bapak ibu satu persatu. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita dalam majelis ini. Ada namanya pantun yang biasa saya sampaikan, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih. Iya tuh. Iya. Jangan cepat-cepat ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sudah beberapa kali hadir di majelis ini. Saya juga enggak tahu apa saja yang sudah kita bahas, tapi hari ini insya Allah kita akan membahas hal yang sederhana saja, yaitu tentang perbedaan niat, zikir, doa. Pernah dengar tiga kata itu? Apa bedanya? Itu yang mau kita pelajari. Ustazah bertanya lo ke jemaah. Perbedaan antara niat, zikir, dan doa. Pernah dengar tiga-tiga? Tiga-tiganya pernah dengar? Yuk kita bahas satu persatu. Kalau kita mau beribadah yang baik, bu, niatnya mesti benar, zikirnya mesti benar, dan kemudian doanya mesti benar. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk membahas tentang ini semua. Perbedaan niat, zikir, doa. Ini jarang dibahas di mana-mana tempat. Saya bahas hari ini. Ibu bungkus, bawa pulang, renungkan, kalau salah perbaiki, insya Allah. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Niat itu adalah motivasi dan sebab kita beramal. Contoh niat kayak gini nih, kita mau sholat baca niat, betul? Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat lillahi ta'ala. Niatnya lillah, untuk Allah, itu niat. Mau puasa, niat. Sengaja aku makan sahur puasa Sya'ban esok hari lillahi ta'ala, niat.
Lillahi, pokoknya kunci niat itu adalah lillahi ta'ala. Selain itu bukan niat namanya. Saya ambil contoh, banyak orang yang salah menempatkan niat. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, agak sulit sikit, pelan-pelan aja. Apa beda niat dengan ilat? Kalau niat untuk Allah, ilat adalah akibat dari perbuatan kita. Coba sebut semua, niat, bilang. Ilat. Lagi. Ilat. Bukan ulat. Ilat. Ilat itu adalah akibat dari perbuatan kita. Contoh, ada dalil yang mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, bayar zakat. Sesungguhnya salat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu ilat, akibat dari salat kita. Bisa didapat, bisa tidak. Ada orang salat maksiat? Ada. Ada orang salat gosip? Ada. Niat salat tetap untuk Allah, akibatnya, ilatnya bisa kita dapatkan dan bisa tidak. Jadi kalau niat salat tetap untuk Allah. Nanti kalau ditanya orang, kenapa kau salat? Biar aku terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Enggak gitu, itu akibat saja. Niat harus lurus untuk Allah. Contoh, boleh ibu tanya nanti ke teman-teman ibu yang lain. Coba tanya sama mereka, Bu, ibu kok rajin hadir pengajian? Tes nanti ya. Yang tidak hadir di sini tes ya. Tanya, Bu, kenapa ibu rajin pengajian? Apa biasanya katanya? Awak kolat tua, daripada ngango-ngango di rumah ancak pengajian lah ya. Sering dengar gitu gak? Kita ini udah tua, daripada ngango-ngango lebih bagus lagi pengajian. Bu, kalau niat pengajiannya untuk itu, demi Allah, sekali masak lontong tak datang pengajian. Kenapa tak datang masak lontong? Tak ngango dong. Niatnya nggak duduk besti. Coba tanya sama teman-teman ibu, banyak orang niat tak betul. Bu, kenapa rajin pengajian? Suntuk di rumah, biar tak suntuk datang pengajian. Nanti giliran tetangga main, duduk-duduk, gosip-gosip, tak datang pengajian. Kenapa? Ada cerita hot, tak datang. Kalau niatnya untuk itu salah penempatannya. Bahaya. Maka luruskan niat supaya kita itu betul dalam beramal. Bu, kenapa rajin datang pengajian? Kalau itu ustadznya mantap. Kalau itu ustadznya datang aku. Ganti ustadz tak datang ya. Kenapa tak datang? Gak mantap ustadznya, entah apa kaji lain, ujung lain pangkal. Hati-hati. Itu niat tak lurus. Hati-hati tuh. Kalau kayak gitu gak bisa istiqomah itu. Itu bukan ciri orang beriman itu. Kok gitu nengok saya? Terasuk kaji ya. Yang lebih bahaya lagi Bu Ketua, kalau seandainya dalam pengajian ada arisan, bukan tak boleh. Kenapa rajin pengajian? Namu alun tekocok leh. Pas tekocok tak datang ya. Kenapa nggak datang pengajian? Udah tekocok nama aku dah ada dia. Bahaya betul. Tapi ini nyata nggak? Nyata. Jadi enggak gitu ceritanya. Niat itu lillahi. Mau sholat niatnya lillahi. Kan ada dalam teksnya. Sengaja aku mengambil wudu, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi. Allah Ta'ala itu udah pernah niat. Jadi hadir dalam majelis taklim lillahi. Maka suntuk nggak suntuk, malas nggak malas, mandi atau tidak, tekantu atau tidak, tetap datang. Karena Allah, siapapun ustadznya tetap datang, nggak ada masalah, nggak peduli mau arisan udah tekocok atau tidak, datang. Karena niat kita lillahi. Kalau ibu datang pengajian cuman untuk menghilangkan suntuk, onde-mende, susah Bu.
Jumat sore, panas berdengkang. Nggak usah aku datang lagi, Jumat depan kan masih ada. Jumat depan tidak panas berdengkang, mendung. Nanti kalau pulang cemano, payung tak ada. Bulan depan, minggu depan tidak panas berdengkang, tidak mendung. Gerimis-gerimis panas. Ini hujan orang meninggal nih. Sakit kepala aku nanti nih. Ada 3 minggu tak datang. Minggu depannya tidak panas berdengkang, tidak mendung, tidak gerimis-gerimis panas, hujan lebat. Lebat hujan. Tidak ada orang ngaji nih. Padahal Pak Ustadznya pakai mobil. Udah 4 bulan, 4 hari, 4 minggu tak datang. Minggu kelima, udah tak panas berdengkang, tak gerimis-gerimis panas, tidak mendung, tidak hujan lebat. Mati lampu, tak ada orang ngomongkan di masjid. Ada kan ngaji nih dah. Sebulan tak datang. Itulah kalau niat tak lurus. Bahaya. Niat mesti lurus. Sampai nanti ibu berkata, ya Allah, aku capek nih mau pergi pengajian ya Allah. Tapi karena ini perintahmu aku tetap kerjakan. Itu baru niat lurus. Ya Allah, tak mengerti tadi Pak Ustadz lurus saja. Lain ujung lain pangkal. Tapi aku datang bukan karena Pak Ustadz, aku datang karena Allah. Walaupun cuma anggu-anggu aja. Itu baru niat betul. Sekarang saya jujur aja, apakah semua ustadz niat lurus? Tidak. Saya tipe, saya pernah tanya sama teman-teman saya, bukan baru, kalau ustadz di sini bagus-bagus semua. Kenapa antum rajin sekali ceramah? Apa katanya? Nggak tentu yang di kerajaan lu saja aja. Nggak tahu lagi mau ngapain. Makanya ceramah. Saya bilang, kalau kayak gitu niatmu tak lurus tuh, nggak selama-lamanya. Rupanya betul dibangunnya sarang walet, tak ceramah. Kenapa tak ceramah lagi Pak Ustaz? Ada sarang walet mau dikerjakan ya. Itu. Makanya kalau niat nggak lurus, payah ibadah nih Pak, payah betul. Makanya saya tipe yang sebenarnya tidak peduli ya. Saya dakwah karena Allah. 19 tahun saya dakwah itu karena Allah. Mau jemaahnya dikit, mau banyak, mau terkantuk, mau nganak-nganak, mau dekat, mau apa, saya tak pernah pusing. Mau dikit, pahala sama. Mau banyak, pahala sama. Saya tak pernah ambil pusing. Mau dia nganak-nganak, mau dia gimana, tidak. Karena saya dakwah karena Allah. Apakah dakwah saya semuanya mendatangkan hasil? Belum tentu Bu. Ada jemaah yang ngaji sama saya udah 7 tahun, duduk paling depan, saya ceramah, dia ngangguk-ngangguk 7 tahun tiap minggu Bu. Tiap minggu tak pernah libur, duduk paling depan, saya ceramah, ngangguk-ngangguk. Pas pesta, dia juga tukang jogetnya. Tidak ada masalah. Artinya, mungkin belum ada pengaruh buat dia. Buat yang lain, bisa jadi ada pengaruh. Tapi saya tidak pernah berkecil hati. Tugas kita cuma dakwah. Persoalan berubah atau enggak itu bagian urusan Allah. Apapun kondisi ibu-ibu, saya tetap akan ceramah. Maka oleh karena itu, saya kadang-kadang kalau lelah saya cerita ke mak saya, mak capek betul mak. Ini kalau enggak karena Allah sudah saya tinggalkan ini. Karena Allah dah masih saya tetap jalankan. Gitu dong. Cocok? Gitu. Jadi pengajian jangan, kenapa rajin pengajian? Ustadznya mantap. Lupa lain ustadz yang datang, habis ketua kena. Katanya ustadz ini ya habislah ketua angkutan. Ini ya, ini problem. Jadi saya punya pesan sama ibu-ibu, saya serius. Datanglah dalam majelis taklim karena Allah. Mau ustadz yang diundang itu yang datang lain, jangan serang bu ketua. Ya kan? Karena paham atau nggak paham, datang. Paham atau nggak paham, datang. Kan saya udah pernah cerita sama ibu-ibu kan, beberapa bulan yang lalu. Ibu-ibu ini usia berapa nih Bu? 17. Hah? 40-an ya? 50-an? 50-an? Nggak lama lagi tuh kalau 50-an Pak. Kalau ibu-ibu usia 50-an, saya mau sampaikan kepada kita semua, ini demi Allah nih ya.
Anggap ini pesan dari anak ibu. Entah ibu menganggap saya anak, entah teman. Terserah ibu-ibu lah mau menganggap saya sebagai apa. Tapi saya punya satu pesan, sering saya sampaikan. Ibu-ibu ini, apapun kondisi, rajin-rajinlah datang dalam majelis taklim. Kalau kayak saya, malas datang pengajian, saya masih bisa kuliah lagi, bukan? Mata masih nampak, otak masih oke. Kalau kayak ibu-ibu nggak mau datang pengajian, di mana ibu belajar lagi? Coba saya bertanya. Ibu kuliah, terkejut bangkuku sih ya, oh ya. Terkejut bangku. Mana mau belajar lagi? Baca buku didekatkan tak nampak, dijauhkan lebih parah pula. Bawa tidur, terkalok pula. Bawa duduk sakit pinggang. Mana ibu mau belajar lagi? Melainkan dalam majelis taklim ini. Itu sering saya sampaikan. Enak jadi ibu-ibu tuh, masya Allah. Enak jadi jamaah tuh. Tak perlu susah-susah kayak kami ini. Kami ini ustaz-ustazah membaca buku harus dari kitab asli. Kitab bahasa Arab kami artikan ke bahasa Indonesia. Kami analisa dalam otak. Kami tengok permasalahan umat. Kami keluarkan dalam bentuk kata-kata yang kayak gini. Ini prosesnya panjang ini. Baca buku bahasa Arab, artikan ke bahasa Indonesia, masukkan ke kepala, tengok kebutuhan umat, keluarkan dalam kata-kata yang kayak gini. Ini panjang prosesnya. Panjang ini untuk bisa ngomong angguk-angguk macam ini. Tapi kalau ibu-ibu kan enak aja kan. Sering yang saya sampaikan, ibu datang dari rumah, duduk masjid, angguk-angguk sikit. Angguk ya, terus bilang. Apa susahnya kan? Nanti kalau ditanya sama kawan, mau kemana? Pergi mengangguk. Mengangguk. Betapa mudahnya, masya Allah, tabarakallah. Maka memang kita mesti luruskan niat. Datang majelis taklim, luruskan niat. Maaf, saya minta maaf ya. Saya tidak masuk mengenak-ngenakkan hati ya. Pergi pesta karena Allah. Jangan, kenapa pergi pesta? Nanti pas kita pesta tak datang, dia gila kita. Itu tidak boleh. Pergi pesta karena Allah. Itu maksud luruskan niat itu. Paham ya? Tahu tak? Ada orang sakit. Ada orang sakit. Woi, pergi pesta, pergi jenguk tak? Ya, pergi tak? Sebenarnya aku malas. Tapi segan kita nanti ketemu sama dia di pengajian. Pergi aja lah yuk. Menjenguk orang sakit karena segan salah. Jenguk orang sakit karena Allah. Luruskannya. Oke? Kalau sudah niat bantu, bantu. Jangan sebut. Nanti ria. Niat bantu, bantu. Jangan sebut kebaikan kalau hati tak siap. Nanti ria. Ada ponakan tinggal di rumah kita 3 tahun. Kita besarkan dia, makan di rumah kita, kuliah dia, tinggal dia di rumah kita. Anak kakak kita di Padang, kamu di Pekanbaru, tinggallah di rumahku, kuliahlah di rumahku, ku kasih makan, ku kasih minum, kuliah baik-baik. Rupanya ponakan ini sukses. Suatu ketika dia sukses. Anak kita butuh bantuan dia. Apa kata kita? Bantu akulah. Adik kamu butuh nih. Tahu-tahu nggak dia bantu. Apa kata kita? Dulu kau 3 tahun di rumah aku hidup kan. Sekarang aku aja minta bantu susah. Itu jangan. Berarti kita minta bantu untuk pamberi. Jangan. Tetap niat karena Allah. Luruskan ya. Majelis taklim karena Allah. Sampai nanti ibu akan ngomong kayak gini. Ya Allah, kalau nggak kena perintahmu, tidak akan aku kerjakan. Sampai lelah seperti itu. Itulah yang namanya niat. Paham? Yang kedua adalah zikir. Apa itu zikir? Zikir itu adalah mengingat Allah. Beda ya. Kalau niat melakukan ibadah untuk Allah. Kalau zikir memuji Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, baring.
Kalau niat melakukan sesuatu karena Allah, kalau zikir adalah memuji Allah. Untuk zikir itu ada tempatnya masing-masing dalam kehidupan keseharian kita. Sering saya sampaikan ini, tapi belum saya sampaikan dalam majelis ini. Adil zikr manazilaha, tempatkan zikir pada tempatnya. Yuk kita belajar cara menempatkan zikir. Tes. Misal, ibu melihat gedung tinggi, melihat pelangi yang indah, melihat langit biru, melihat laut yang indah. Ibu kan zikir. Ibu ucapnya? Melihat gunung tinggi, langit yang indah, laut yang luas, ucapnya? Hah? Ucapnya? Berkelahi. Ucapnya adalah Allahu Akbar. Bentar. Kalau sesuatu itu indah, tapi dia murni buatan Allah, itu Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kan dia murni buatan Allah. Laut kan Allah yang buat. Pelangi, gunung tinggi, langit luas, itu Allah yang buat. Kalau sesuatu itu indah, murni buatan Allah, ucapnya Allahu Akbar. Paham? Sekarang nengok orang cantik, sawah yang luas, orang ganteng, orang sehat, bergamis cantik, kerudung cantik, kacamata cantik, ya, kue cantik, ucapnya ucapnya betul, Masya Allah, gitu Bu. Jadi kalau dia udah bercampur dengan campur tangan manusia, kecantikan, keindahan itu sudah bercampur dengan campur tangan manusia, itu ucapnya Masya Allah. Dah, ingat nanti ya, tempatkan zikir pada tempatnya. Nomor 3, kita menengok sesuatu yang buruk, tapi nengok aja, kita nggak kenapa-napa, kita cuma nengok aja, kita nggak kenapa-napa. Contoh, nengok orang terjelungkang, nengok mobil tabrakan, nengok anak terjatuh, nengok orang terpleset, cuma nengok dah, menyaksikan saja, ucapnya innalillahi, pandai. Ucapnya adalah Subhanallah. Ada sesuatu yang jelek terjadi, kita tidak kena, kita cuma menyaksikan. Maha suci Allah, Allah tetap suci walaupun ada orang yang terjelungkang. Itu maksudnya Allah tetap suci walaupun tuh orang berantam. Allah tetap suci. Nengok orang berkelahi suami istri, kita menengok yang buruk tapi kita nggak kena, cuma nengok aja. Nengok orang berkelahi, nengok orang berantam, nengok orang demo, nengok orang semua, nengok orang terjatuh, nengok orang tertabrak. Itu kita kalau nengok doang, kita mensucikan Allah. Ucapnya Subhanallah. Masya Allah, ya tadi. Astagfirullah. Nah, sekarang tadi kan cuma nengok. Ini ingat nanti ini. Ragu saya mau berdoa. Nah, itu kan kita cuma nengok. Sekarang kita yang kena. Contoh, kita yang terjelungkang, kita yang diserempet orang, kita masak kena minyak panas,
kita terjatuh, kita disenggol orang, kita korban, kita kena juga, kita merasakan keburukan itu. Ucapnya astagfirullah, astagfirullah terus. Tidak ada itu astagfirullah, salah sudah itu. Astagfirullah, astagfirullah, semua astagfirullah dari tadi. Lebih parah lagi, innalillah pula. Aduh, selama ini cemana ini? Kalau kita yang kena, kita yang terjatuh, kita terjelungkang, kita korban, ucapnya tinggi pula tuh astagfirullah. Udah disalahkan kita aja astagfirullah. Marah-marah pula astagfirullah ya. Kalau kita yang kena, ucapnya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Terkejut, la haula wala quwwata illa billah. Terjerungkang, la haula wala quwwata illa billah. Terjatuh barang, la haula wala quwwata illa billah. Mati lampu, ucapnya lampu mati, innalillah pula. Wah, abra kata abra, mana cerita? Mati lampu, ucapnya hantu BLM. Kalau mati lampu tu kan kita korban. Kalau mati lampu korban, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Kita diserempet, la haula wala quwata illa billah. Kita kena minyak panas, la haula wala quwata illa billah. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Gitu. Astagfirullah, astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Terjatuh, la haula wala quwata illa billah. Lampu mati, tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Terkejut, la haula wala quwata illa billah. Tempatkan zikir pada tempatnya. Tidak tepat, tidak apa-apa juga. Tapi kan kita belajar. Itulah beda orang belajar dengan tidak. Ustazah kalau salah-salah tidak apa-apa juga. Tapi kan hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Kita belajar nih, pelan-pelan kita ubah. La haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang saya kalau pertama saya cuma nengok doang, subhanallah. Nomor 2 saya korban, la haula. Sekarang saya yang membuat orang itu terjatuh. Saya yang nyenggol, saya yang nabrak, saya yang membuat orang itu terjelungkang, saya membuat orang itu terjatuh. Ucapnya baru astagfirullah. Aku mohon ampun karena aku yang salah. Baru itu astagfirullah. Jadi ini misalnya nih ya, misalnya nih, saya menyenggol orang, ada orang menyenggol saya, ya kan? Orang itu ucapnya astagfirullah. Saya ucapnya la haula wala quwata illa billah. Ibu nengok saya disenggol, ucapnya subhanallah. Gitu, enggak astagfirullah, astagfirullah aja semuanya. Gitu dia. Tempatkan pada tempatnya. Dah. Tapi kalau misalnya innalillah itu kapan? Innalillah itu kalau sesuatu itu murni dari Allah kembali kepada Allah di luar jangkauan kita. Itu innalillah. Kucing mati di luar jangkauan kita. Bunga aglonema janda bolong mati. Itu di luar jangkauan kita. Itu baru innalillah.
Kita sakit. Kita sakit, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Memang orang sakit, ucapnya tidak lambung. Memang, apa arti innalillah? Dari Allah kembali kepada Allah. Orang itu masih sakit, belum balik lagi. Kalau nengok orang sakit bukan innalillah, selama ini innalillah. Patutlah tinggi angka kematian di Indonesia. Jadi kalau orang sakit, dia perempuan, kita ucapnya syafakillah. Apa ucapnya? Syafakillah. Syafakillah. Kesembuhan Allah ya atas engkau. Kalau dia laki-laki, syafakallah. Kalau dia perempuan, syafakillah. Apa? Syafakillah. Aku sakit nih, syafakillah ya. Allah sembuhkan engkau ya. Kalau dia laki-laki sakit nih, syafakallah ya. Gitu. Jangan innalillah. Innalillah. Gitu. Jadi maksudnya tempatkan zikir pada tempatnya, Mak. Supaya lebih baik kita ke depan. Paham? Kalau paham coba tes. Nengok sawah yang indah, ucapnya. Ulang saya lagi, Pak. Sawah kan buatan manusia. Masya Allah. Nengok bayi baru lahir, rambutnya keriting, ucapnya. Harus diundang lagi sekali lagi, saya menurut ketua. Nggak bisa satu kali undangan nampaknya. Jadi kalau dia baru lahir, rambutnya keriting-keriting, murni buatan Allah. Allahu Akbar. Kita terjatuh, ucapnya. Kita buat orang jatuh, ucapnya. Kita nengok orang, dia pula yang buat pertanyaan. Kita nengok orang yang terjatuh, ucapnya. Perempuan sakit, ucapnya. Mantap, sampai paham. Gitu ya. Gitu. Jadi anzil zikr manazilaha, tempatkan zikir pada tempatnya. Nah sekarang ibu kalau dipuji orang boleh, kalau dipuji orang aku gitu loh. Enggak gitu. Coba ibu harus hafal ini doa kalau dipuji, tak hafal. Coba kalau dipuji orang jangan merendah ya. Misalnya ada orang yang muji ibu ya, misalnya, ibu makin lama nampaknya makin sehat aja, nggak dogi dulu kemati gula sebilang gitu ya. Jangan gitu ya. Kalau dipuji orang, ibu doa ya. Misalnya ada orang bilang sama ibu, ibu cantik ya, ibu ucapnya, la haula wala quwata. Ibu ucapnya yang bagusnya gini, coba hafal bentar 3 menit. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ntar kita hafal bareng-bareng, saya sampaikan dulu artinya. Misalnya saya dipuji orang, Ustazah Melani makin lama makin kece ya. Saya jawabnya, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Mantap enggak? Jadi kalau dipuji orang itu doa. Nggak boleh, Ustazah Melani mantap ya, ceramahnya mantap ya, nggak ada gitu sarok-sarok kuaci, jangan gitu. Jadi kalau dipuji orang, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya semuanya, Allahumma
lagi, lagi, ja'alni, lagi, lagi, Allahumma ja'alni, lagi, khairum mimma, lagi, lagi, Allahumma ja'alni khairum mimma, lagi, lagi, ya zunnun, lagi, lagi, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun, lagi, depan saya ke kanan, 1, 2, 3. Oke, depan saya ke kiri, 1, 2, 3. Semua, 1, 2, 3. Gitu kalau dipuji. Ih, glowing ya sekarang ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik. Alhamdulillah bagus, tapi nggak ada doa. Nggak ada doanya dong. Ya, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunun. Jadi jangan kalau dipuji berdusta. Ibu makin cantik tasnya ibu. Nggak ada. Pasar kaget belinya. Padahal di mall berdosa. Cantik ya bu, jilbabnya merah. Nggak ada dah. Ya Allah, jadikan aku, artinya ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Nah, itu artinya ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan, bukan katakan, apa yang dia sangkakan. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Jadi gitu ya. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia sangkakan. Sampai jam berapa, Bu? Enggak, ini sampai jam berapa nih? Oh, panjang kali. Bentar lagi aja ya, 10 menit lagi ya. Apa? Dalam hati boleh diucapkan, boleh. Kalau diucapkan bagus. Cantik kau sekarang ya. Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Apa tuh? Sini ya. Kasih tahu dia. Oke. Apa tadi? Apa Bu? Apa Bu? Ada orang menjelek-jelekan kita zikirnya. Coba kira-kira apa? Orang menjelek-jelekan kita. Apa? Meninggal gojo banda ya. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan kita, berarti kita kalau korban tadi apa? La haula wala quwata illa billah. Oke? Gitu. Dah, tahu beda niat dengan zikir sudah? Niat tu lillahi ta'ala. Sengaja aku makan sahur lillahi ta'ala, majlis taklim lillahi ta'ala, itu niat. Kalau zikir memuji Allah, usahakan zikir itu tempatkan pada tempatnya. Itu ya. Ya.
Ya. Bisa. Jadi memujinya itu dengan cara apa ucapannya kalau mau dipuji? Boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak. Jadi kalau ada statement yang mengatakan bahwa yang berhak dipuji adalah Allah, tidak. Rasul sering memuji sahabat. Dia sebut Umar dengan asadul jihad, singa perang. Dia sebut Aisyah sebagai Humairah. Dia sebut Ali sebagai Madinatul Ain, Miftahul Ain. Dia sebut Ali bin Abi Thalib sebagai Miftahul Ain. Dia sebut Khalid bin Walid sebagai sinar padang pasir. Jadi bukan tidak boleh memuji orang. Dan yang berhak dipuji adalah Allah. Statement itu tidak selamanya benar. Boleh nggak kita saling memuji? Boleh. Bahkan sunnah kita mensyiarkan kebaikan orang. Sampaikan kebaikan orang. Jadi kalau ibu mau awali Alhamdulillah, baru pakai doa itu boleh. Tapi Alhamdulillah itu udah otomatis lah ada dalam. Kalau belum otomatis, ucapkan Alhamdulillah dulu, baru baca itu. Soal baca itu dalam hati atau kuat-kuat nggak ada aturan, boleh. Jadi yang berhak dipuji adalah Allah. Itu statement yang tidak selamanya benar. Rasul sering memuji para sahabat, bahkan Rasul sering mensyiarkan kebaikan sahabat. Ya kan? Rasul ada yang gelar sahabat disebutnya Miftahul Ain. Ada yang dia sebut sahabat sebagai orang-orang yang rajin sedekah. Dia sebut sebagai hamba Allah yang ahlul jannah. Boleh aja, nggak apa-apa. Jangan khawatir. Ya, Alhamdulillah baru baca doa itu. Ustazah, saya nggak mau doa itu. Nggak apa-apa juga. Ya kan? Itu kan daripada ibu ngomong, cantik kali ibu, nggak ada gitu. Cuma boyo. Bagus ibu doa itu lagi. Oke? Yuk kita lanjut. Yang ketiga adalah doa. Apa itu doa? Doa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk doa ini saya mau luruskan. Doa itu ada regulasinya, ada caranya kalau mau. Kalau tidak mau tidak apa-apa. Boleh berdoa dengan cara masing-masing. Dalam kitab Al-Ham dijelaskan bahwa doa itu yang pertama caranya adalah kalau mau doanya mustajab, usahakan yang pertama doanya detil ya. Doa itu detil, spesifik. Banyak kita yang kalau berdoa itu terlalu ngambang. Boleh, tapi usahakan spesifik. Contoh, banyak orang doanya gini, ya Allah, aku pengen punya anak yang soleh. Itu belum spesifik. Aku pengen punya anak yang berbakti kepada nusa, bangsa, dan agama. Itu belum spesifik. Itu teks undang-undang tuh. Doa itu kalau bisa spesifik. Saya nggak mau saja, nggak apa-apa. Saya sampaikan dulu ya. Ya Allah, saya pengen punya anak soleh. Solehnya kayak gimana? Jelaskan. Dia bisa baca Quran, dia aktif di masjid, dia bisa memandikan, mengkafani jenazah, dia hafal Quran. Semakin spesifik, semakin mustajab. Tidak harus, sunnah. Sebaiknya tidak harus. Janganlah gini, aku tidak jadilah doa. Ngapa gitu, tidak pandai doa. Jangan salah bungkus ya. Ya Allah, saya pengen punya suami soleh. Solehnya kayak gimana? Kalau bisa jelaskan. Masalahnya poligami itu soleh juga ya. Dia pintar, dia rajin ke masjid, bisa jadi imam, aktif sosial kematian. Semakin spesifik, semakin mustajab. Sahabat Rasul kalau berdoa, dia sampai sebutkan angkanya. Bayangkan, minta rezeki. Ibu pernah doa minta rezeki? Sahabat Rasul itu doa minta rezeki sampai dia sebut angkanya. Ali bin Abi Thalib pernah berdoa, ya Allah,
aku pengen aku pengen keuntungan dagangku bulan depan 4.000 dirham. Bayangkan, dia sebut angkanya 4.000 dirham itu 4,7 miliar. Soal berkah ya jelas, tapi sahabat Rasul saking mantapnya dia doa, dia sebut angkanya. Karena orang zaman dahulu 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga itu orang yang banyak rezekinya sehingga banyak zakatnya. Maka harusnya harta itu berada di tangan orang yang beriman. Kemapanan itu harus di tangan orang beriman biar banyak sedekah dan zakatnya. Jadi bayangkan, sahabat Rasul minta rezeki, dia sebut angkanya. Datang jemaah seorang Pekanbaru, Ustazah, kata Ustazah, kalau hujan lebat doa mustajab. Saya bilang iya, emangnya kenapa Bu? Waktu hujan lebat Ustazah, saya ambil kursi, saya taruh depan rumah, saya tatap hujan itu, saya angkat tangan, saya berdoa, ya Allah, aku pengen rezekiku seluas samudra, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Itu isi itu mana doa gitu. Doa itu kalau bisa jelas, ini serius. Pengen anak mau masuk sekolah, sekolah mana? Sebutkan kampusnya, namanya, sebutkan, detil. Pengen anak masuk pesantren, sebutkan nama pesantrennya dalam doa. Semakin jelas, semakin mustajab. Saya dulu waktu kuliah, sampai mak saya itu tak ngerti lagi doa, saya minta doa. Mak, doakan saya lulus ujian proposal disertasi doktoral saya. Apa itu nak dia? Saya catat. Pegang mak, masuk kantong. Ke masjid, bawa mak, doakan, detil mak. Itu, saya minta doa sama mak, saya detil. Mau ngerti tak paham, baca aja lah mak saya. Karena doa itu spesifik. Ini doa, ya Allah engkau tahu isi hatiku, kabulkan, sekian terima kasih. Macam mana lah berdoa macam itu, malas betul berpikir. Ibu aja nggak tahu maunya ibu, macam mana Allah mau kabulkan doa ibu, ya? Jadi kita mesti tahu kita maunya apa. Doa itu usahakan spesifik. Jadi doa tuh kalau minta rezeki usahakan sebutkan. Bisa. Ibu-ibu pernah doa sebut angka? Pernah doa sebut angka? Pernah? Apa tuh lah? Saya bimbing jemaah umroh ya. Saya bimbing jemaah umroh. Saya lengketkan muka mereka ke kiswah. Ya, cium Ka'bah, seteriak dari belakang. Ibu-ibu, doa sama Allah. Sekarang kita berada di bawah cucuran atap Ka'bah. Doa kita mustajab. Doa sama Allah. Menangis-nangis lah mak-mak tuh cium Ka'bah. Saya karena masih muda sikit, kepo saya. Apalah doa mak-mak nih, saya dengar, saya nguping sambil saya jaga biar nggak ketolak-tolak. Doanya tak ada yang betul mak. Akhirnya saya kumpulkan, menangis-nangis itu saya kumpulkan. Ibu ni macam mana doanya? Doanya gini, ya Allah engkau tahu isi hatiku, kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Ya Allah engkau tahu yang terbaik, kabulkan ya Allah. Ustazah, kenapa kami dikumpulkan? Ibu tu doanya macam mana? Sayang betul bu, doanya yang jelas bu. Apa kata mereka? Kami tidak tentuan, kami baca saja. Tidak tahu lagi apa yang mau kami baca. Maka saya bilang, yuk pulang ke hotel, catat dulu maunya apa. Besok balik lagi kita doa lagi. Bu, doa tu ghairu takbir bu. Doa itu merubah takbir. Orang yang doanya ngambang, masa depan ngambang. Orang yang tak doa tak punya takbir. Tapi orang yang doanya jelas, maka takbirnya akan jelas. Masa untuk takbir kita asal-asalan? Gak ada itu. Ustazah marah-marah. Nah, ini gayanya. Satu ya. Yang kedua, cara berdoa adalah garis lurus. Jangan mondar-mandir, lurus. Ada orang doa plentang-plenong. Ya Allah, nih jamaah saya doa, ini salah nih ya, nggak boleh gini. Ya Allah, aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Jemput aku ya Allah, ajak aku umroh ya Allah. Aku rindu dengan Ka'bahmu ya Allah. Tapi kalau kau belum izinkan, aku ikhlas ya Allah. Doa tuh doa aja. Ya Allah, aku pengen umroh tahun ini ya Allah. Kabulkan doaku ya Allah. Jemput aku ya Allah. Titik, gitu aja. Jangan ditambah. Tapi kalau enggak apa-apa ya Allah. Jangan gitu. Ya Allah, kehilangan motor, kehilangan emas. Ya Allah,
motorku hilang. Nih ada orang doanya gini nyata-nyata. Ya Allah, emasku hilang, ketemukan emasku ya Allah. Aku perlu ya Allah. Tapi kalau itu yang terbaik menurut Engkau, aku ikhlas ya Allah. Ya. Entah siapa yang ngajarin doa macam itu. Doanya gitu. Ya Allah, emasku hilang ya Allah. Ketemukan emasku ya Allah. Aku mohon ya Allah. Titik. Jangan pakai ujung. Tapi kalau enggak cemahan oleh ya Allah. Jangan. Kita memang mesti tawakal. Kita memang mesti tawakal. Tapi doanya juga harus jelas. Oke? Paham nih? Nah, ibu punya anak gadis. Anak gadis ibu disukai sama anak bujang orang. Kayaknya ibu suka dengan anak bujang tuh. Nah, ibu doanya kan gini ya. Ya Allah, kayaknya anak bujang tuh baik ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia tidak baik, jauhkan ya Allah. Pernah dengar doa kayak gitu? Siapa yang ngajarin? Pelentang-pelenong. Nah gitu, gini doa. Ya Allah, kayaknya anak bujang tuh baik ya Allah. Kalau dia baik, dekatkan dia dengan anakku ya Allah. Kalau dia tak baik, kasih dia hidayah dan dekatkan ya Allah. Pakai ujung sikit, please deh. Tapi doa tuh harus jelas dulu itu intinya. Oke? Terakhir yang ketiga, doa itu ndak usah pikir-pikir. Doa tuh doa aja, nggak usah mikir. Ini doa mikir. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun ya Allah. Doa aja. Doa tuh gratis aja. Jangan dipikir, ya Allah aku pengen umroh tiap tahun. Dari mana duitnya ya Allah? Jangan dipikir. Kan idza arada syai'an ayyakula lahu. Kalau betul Allah suka, Allah mau, fayakun. Orang yang tinggi doanya, maka semakin tinggi tauhidnya. Berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada Allah. Orang yang rendah doanya, berarti bermasalah tauhidnya, semakin rendah tingkat kepercayaan kepada Allah. Jadi doa itu doa aja bu, banyak-banyak nggak apa-apa bu, karena kita punya Allah. Ke siapa kita minta kalau nggak ke Allah? Ada orang bilang doa itu harus masuk akal. Tidak, kalau masuk akal nggak usah doa, kerjain aja lah. Justru doa tuh kalau bisa nggak masuk akal, tanda kita percaya dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perbedaan niat, zikir, doa. Insya Allah demikian. Allah alam bisawab. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz aja nak? Ustaz aja nak? Saya? Ustaz aja? Nggak ada Ustaz. Ya, dan panjang-panjang betul. Panjang nanti apa ceramah ustazah nggak jadi ledo merah bajunya kok itulah dia. Ya, kita akhiri demikian, kita akhiri dengan doa ala hazihin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli